Sebagai politisi senior, tanggapan Bapak jika Pak Soeharto diberikan gelar pahlawan bagaimana? Memberikan penghargaan kepada seorang presiden itu jangan dilihat dari karena latar belakang politik, bukan karena friksi politik, dan bukan karena dendam antar rejim ke rejim. Kita harus bisa memberikan pendidikan politik kepada bangsa ini secara baik dan benar kepada anak muda. Siapapun pemimpin kita di republik ini yang mereka telah berkontribusi terhadap pembangunan bangsa dan negara, tentunya ini harus diberikan sebuah penghargaan yang layak. Pak Harto sudah memimpin negara ini 32 tahun dan banyak keberhasilannya. Bagaimana kita pernah menuju swasembada pangan, bagaimana kita membangun infrastruktur, bagaimana Pak Harto memprakarsai untuk membangun jalan tol Jakarta Bogor ketika itu, Tanjung Priok ke kota ke Pelabuhan Udara Cengkareng, itu dulu dapat tantangan yang sangat luar biasa. Tetapi faktanya sekarang kan menjadi kebutuhan. Tidak ada pemimpin yang mempunyai sistem atau cara memimpin yang sama. Masing-masing punya karakteristik yang berbeda. Bung Karno punya gaya kepemimpinan yang seperti itu. Semangatnya ketika itu karena Bung Karno harus mengobarkan semangat kemerdekaan, hidup atau mati. Ketika itu Bung Karno selalu mengatakan mangan ramangan nek kumpul, tapi yang penting merdeka. Tetapi itu sudah tidak bisa lagi ditolerir setelah sekian tahun merdeka. Oleh karena itu masuklah Pak Harto pembangunan ekonomi. Memang betul bahwa Indonesia ini mempunyai sumber daya alam yang sangat melimpah. Tapi sumber daya alam itu tidak didukung sumber daya manusia yang kuat, tidak didukung dengan kapital yang kuat, maka sumber daya alam itu tidak bisa dinikmati secara ekonomi. Oleh karena itu Pak Harto masuk tahapan itu adalah ekonomi. Nah, ekonomi pertanian yang menjadi fondasi utama itu dibangun dengan sedemikian rupa dan berhasil. Kemudian Pak Habibie menegakkan sistem keterbukaan demokrasinya. Gus Dur juga begitu, Bu Mega begitu, Pak SBY begitu, dan Pak Jokowi sekarang sudah kembali lagi seperti di era Pak Harto, kembali lagi membangun infrastruktur, kemudian membangun sektor-sektor infrastruktur pertanian, karena beliau menyadari pentingnya ketahanan pangan untuk meningkatkan pangan nasional kita. Nah, oleh karena itu ini yang dinilai, bukan karena ada friksi politik, bukan karena perbedaan politiknya, tetapi yang dinilai ada prestasi kerjanya sesuai dengan kapasitas dan kemampuan yang masing-masing. Oleh karena itu sudah selayaknya, ya, tanpa memandang siapapun, dari suku manapun, dari golongan manapun, pemimpin kita tanpa melihat kepentingan politik apapun harus diberikan penghargaan. Saya mendukung sepenuhnya terhadap gagasan para tokoh-tokoh masyarakat, termasuk Pak Ketua Umum kemarin yang telah menyampaikan untuk mengusulkan Pak Harto diberikan gelar pahlawan. Saya rasa sudah waktunya, karena beliau juga berprestasi untuk anak bangsa ini.